Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Rahmat Berpohan. Jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang fiber optik. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fiber optik, alat-alat yang digunakan, cara pemasangan, dan kesimpulan. Yang pertama, perkenalan. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah teknologi yang menggunakan serat optik untuk mengirim sinyal cahaya sebagai media transmisi. Serat optik terbuat dari bahan kaca atau plastik yang memiliki kemampuan untuk memantulkan dan mengarahkan sinyal cahaya dalam serat tersebut. Keunggulan utama fiber optik adalah kecepatan transmisi yang tinggi, kapasitas yang besar, dan kehandalan yang tinggi. Alat-alat yang digunakan itu satu adalah optical photometer atau OPM, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur daya optik yang dikirimkan oleh sumber cahaya pada jaringan serat optik. Yang kedua adalah senter laser, merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan cahaya laser terfokus untuk tujuan seperti pencahayaan presisi dan dalam aplikasi komunikasi optik. Yang ketiga adalah fiber cleaver, merupakan alat yang digunakan untuk memotong serat optik dengan presisi yang tinggi untuk menghasilkan ujung serat yang bersih dan rapi yang sangat diperlukan untuk mengatur jaringan serat optik. Yang keempat adalah tang potong, adalah alat yang digunakan untuk memotong kabel, biasanya kabel tembangga pada instalasi jaringan komunikasi. Yang kelima adalah tang fiber, adalah jenis tang yang khusus dirancang untuk menangani serat optik, memiliki ujung yang lebih halus dan biasanya dilengkapi pelindung karet untuk menghindari kerusakan serat optik. Splicer digunakan untuk menyambungkan dua ujung atau lebih serat optik secara permanen. Proses ini sangat penting dalam pembangunan dan perawatan jaringan serat optik. Yang ketujuh adalah fiber optic 2 gigabit Ethernet media converter A dan B, digunakan untuk mengubah sinyal optik ke sinyal Ethernet supaya memungkinkan komunikasi antar perangkat serat optik dengan perangkat koneksi gigabit Ethernet. Yang kedelapan adalah serat optik. Kabel serat optiknya sendiri yaitu media transmisi yang digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk cahaya. Kabel ini terdiri dari serat optik yang sangat halus dan yang mampu mengarahkan cahaya di sepanjang serat secara efisien. Nah, yang terakhir adalah fast connector fiber optik, adalah konektor serat optik yang dirancang memudahkan instalasi dan pemeliharaan kabel serat optik tanpa memerlukan peralatan khusus atau kalian khusus dalam pengelasan serat optik. Dan juga ada penguat kabel untuk pelindung serat kabel optik ketika menyambungkan kabel serat optik di splitter tadi. Lanjut, pemasangan fiber optik. Yang pertama adalah kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan yang seperti tadi. Setelah menyiapkan bahan yang diperlukan, lakukan pemeriksaan visual pada kabel fiber optik untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik atau lipatan berlebihan. Yang kedua, kupas layer pertama menggunakan tang fiber dengan panjang kira-kira 5-10 cm. Gunakan tang potong jika kabel yang digunakan adalah kabel berjenis outdoor. Lakukan proses pengawasan kabel secara hati-hati agar serat tidak patah. Yang ketiga adalah bersihkan layer kedua menggunakan tisu dan alkohol dengan hati-hati dari lapisan tipis yang menyelimuti serat kaca. Hal ini dikarenakan saat membersihkan kabel akan langsung bersentuhan dengan serat kaca yang rentan patah. Yang keempat, sesuaikan panjang kabel dengan fast connector. Jika dirasa seratnya terlalu panjang, maka potonglah dengan fiber cleaver. Tarik slider pisau pemotong fiber cleaver terlebih dahulu, letakkan fibernya, lalu tutup fiber cleavernya, lalu baru didorong pisaunya dan kabel siap digunakan ke fast connector. Yang kelima, lepaskan penutup pada fast connector yang berwarna putih, lalu buka jepit fast connector dan masukkan ujung serat optik ke dalam fast connector.
hingga benar-benar masuk ke dalam bagian penutupnya. Pastikan serat optik terletak pada posisi yang benar dan tidak ada serat yang patah atau terjepit. Yang keenam, gunakan senter laser untuk memeriksa kebocoran atau kerusakan pada serat optik. Pemeriksaan dengan teliti setiap sambungan dan pastikan tidak ada cahaya yang bocor dan gangguan lainnya. Kabel yang baik dalam menghantarkan cahaya laser ke sisi lainnya sangat baik. Yang ketujuh, OPM ini akan menampilkan detail kondisi kabel seperti angka redamannya. Cara menggunakannya adalah dengan memasangkan senter laser ke ujung fiber optik, lalu memasangkan ujung lainnya ke OPM atau optical photometer. Kabel yang baik mempunyai redaman di minus 10 dan yang paling buruk di angka minus 40. Oke. Yang ke-8, untuk melakukan splicing serat optik dengan menggunakan penguat kabel. Langkah-langkah meliputi memasukkan penguat kabel ke dalam satu kabel, mengatur splicer sesuai petunjuk produsen dan memastikan posisi stabil. Kemudian, ujung serat kabel optik dimasukkan dengan hati-hati, periksa kondisinya lalu melalui layar splicer, dan jika perlu, kabel dibersihkan dan dipotong pakai ulang untuk hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, buka penutup pemanas pada splicer, biasanya ada di belakang splicernya, dan masukkan kabel fiber yang penguat kabel berada di bagian penyambung kabel sebelumnya. Lalu tutup pemanasnya, lalu aktifkan pemanas kabel dan biarkan kabel terpapar panas selama beberapa detik. Setelah selesai, diamkan beberapa saat untuk mendinginkan kabel. Pastikan tidak langsung menyentuh kabel setelah dipanaskan. Kesimpulannya, fiber optik adalah teknologi yang menggunakan serat optik untuk mengirimkan sinyal cahaya sebagai media transmisi. Serat optik terbuat dari bahan kaca atau plastik yang memiliki kemampuan untuk memantulkan, mengarahkan sinyal cahaya dalam serat tersebut. Keunggulan dari fiber optik adalah kecepatan transmisi yang tinggi, kapasitas yang besar, keamanan data, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, ringan dan kecil, tidak mudah korosi, serta kehandalan yang tinggi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.